Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam hari ini kita belajar tentang kondisi diri kita yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Kita akan belajar dari beliau Syekh Ibnul Jauzi. Beliau ini dari sekitar abad 12 era Abbasiyah. Beliau kelahiran 1114 Masehi. Nanti meninggalnya 1201. Baik, bismillah ya, kita mulai. Gimana caranya menaklukkan hawa nafsu? Yang pertama, kita awali dari self-awareness dulu. Kita sadari dulu diri kita untuk tahu posisinya nafsu itu di mana dan bagaimana. Ya sebagaimana para ulama, para sufi, Ibnul Jauzi juga meyakini bahwa manusia itu hakikatnya ya ruhaninya. Jadi sederhana kita sering bilang manusia itu jasmani rohani. Nah, yang inti dari manusia itu rohaninya. Jadi kita itu hakikatnya makhluk rohani yang diberi casing jasad seperti ini. Berarti esensi kita itu ada di balik yang fisik ini. Dan bentuknya apa? Esensi di balik fisik yang rohani tadi namanya kita menyebut jiwa atau nafas. Jadi ini nanti dibedakan ya, nafas yang jiwa dengan nafas yang syahwaniyah atau syahwah, atau kita menambahi kalau di Indonesia dikasih kata-kata hawa nafsu, syahwat. Jadi karena kalau di Indonesia syahwat itu ya bahasa Indonesia ini nafsu. Tapi di sini nafas artinya jiwa. Jadi esensi kita itu ada di nafas, ada di jiwa. Fisik ini hanya casing. Kalau kata Imam Ghazali, fisik ini kholq, ciptaan yang sifatnya ijbari. Jadi casing itu pokoknya diberi paketan jadi. Beda dengan nafas jiwa. Kalau jiwa itu isinya banyak paket potensi. Bisa ini, bisa itu. Mau jahat bisa, mau baik bisa, itu ada di jiwa. Tapi kalau fisik ini paket, sudah paket jadi. Kita tidak bisa nawar. Oleh Allah diberi semacam ini. Maka kata Imam Ghazali, kholq itu sifatnya ijbari. Ijbari itu dalam tanda petik ya paksaan. Jadi sudah kita dikasih itu, sudah. Kulit kita seperti ini, profil wajah kita begini, rambut kita begini, itu ijbari. Karena kita tidak bisa nawar, maka jeleknya atau buruknya kholq, buruknya jasad, itu bukan aib. Jadi body shaming itu kenapa negatif? Karena dia mencela sesuatu yang orang tidak bisa nawar. Saya jelek itu kan ya paketan. Loh, kamu mencela saya, mencela yang bikin saya, jangan-jangan. Jadi itu bukan aib, maka kalian jangan malu. Kalau fisikmu merasa kok tidak secakep bintang-bintang film, ya tidak secakep yang di drakor-drakor, ya tidak apa-apa. Jadi wong itu paket ijbari. Malulah, anggaplah itu aib kalau aspek nafasmu, jiwamu yang negatif, karena itu pilihanmu. Jadi jangan alasan, Pak, saya jahat itu jangan-jangan memang sudah paketan dari Allah. Tidak begitu. Allah memberi kita paket lengkap. Kamu baik bisa, jahat bisa. Kamu jujur bisa, bohong bisa. Kamu milih bohong, ya rasakan efeknya. Kamu dicela orang, kamu dibenci masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi mari kita pahami dua. Maka ikhtiar kita yang paling banyak, ayo membereskan sisi dalam diri kita, jiwa kita.
Meskipun jangan-jangan kita lebih sibuk dengan sisi luar, casingnya. Ya enggak apa-apa, casing kita rawat baik-baik karena casing ini yang mewadahi jiwa kita. Ya kalau casingnya remuk, casingnya sakit-sakitan, ya jiwanya enggak bisa, potensi-potensi tadi enggak bisa diaktualkan. Kalian sakit parah, ya enggak bisa kalau mau, Pak saya mau melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ya tidak kuat kamu, karena dia casingnya. Baik, menurut Syekh Ibnu Jauzi, jiwa kita itu unsurnya 3. Yang pertama akli, yang kedua ghadabi, yang ketiga syahwani. Jadi akal, daya rasional, kemudian ghadabi. Ghadabi itu amarah. Jadi hasrat, ambisi, keinginan. Yang ketiga syahwaniyah. Syahwaniyah itu syahwat, dorongan. Nah, ini sebagaimana para ulama yang lain, beliau menyebut bahwa daya jiwa itu harus kita kendalikan. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Kenapa? Karena dia bisa positif, bisa negatif. Jadi dimensi jiwa kita tadi loh, jangan kita biarkan saja. Oleh Allah kita diberi pilihan untuk milih. Awas keliru menghidupkannya. Akal itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya akal apa? Yuk kita pakai untuk berpikir, mencari pengetahuan, mencari hikmah, menemukan pola hidup terbaik dengan akal kita. Tapi ada juga yang akalnya menuju kebodohan, menuju kegelapan, menuju ketidaktahuan. Kalau ini negatif. Kemudian keinginan, ambisi, silahkan saja. Wong manusia kalau tidak punya ambisi, ya dunia ini hambar. Kalian kan sering menyalahkan keinginan, menyalahkan cita-cita. Mbok saya tidak usah punya banyak cita-cita. Keinginan sumber penderitaan. Kan kamu sering begitu. Loh, tapi kalau orang tidak punya keinginan, ya dunia ini mandek. Kalian berangkat ke sini itu kan dasarnya juga keinginan kan. Kalian kuliah ya karena keinginan. Kalian kawin ya karena keinginan. Kalian bercita-cita kemarin demo ya karena keinginan. Kalau tidak punya keinginan sama sekali, mati dunia ini. Jadi ini yang namanya nafas amarah, atau istilah beliau juz'un ghadabiyun. Nah, keutamaannya yang amarah ini, nama istilah beliau adalah syaja'ah, berani. Beranilah bercita-cita. Ada orang yang tidak berani, namanya pengecut. Tidak berani berkeinginan, tidak berani bercita-cita. Meskipun jangan berlebihan. Berlebihan namanya nekat. Jadi berani itu sudah tengah-tengah, sudah pas. Berani itu kan berarti orang penuh perhitungan. Siap, saya merasa bisa, ayolah, itu berani namanya. Tapi kalau tidak ngukur kekuatan diri, nekat saja, itu namanya bukan berani, tapi bablas, nekat. Ada orang yang ingin saja tidak berani, padahal mungkin mampu, itu namanya pengecut. Loh, ini kan harus dikendalikan. Kalian harus ngukur kekuatanmu, kemudian niat, ayolah. Ada banyak hal yang sebenarnya kalian bisa lakukan, tapi sampai hari ini belum jalan. Kenapa? Syaja'ahnya kurang. Terlalu banyak pertimbangan, ketakutan ini, ketakutan itu. Saya pingin sih Pak, apalah, sholat tahajud yang tekun gitu. Tapi nanti kalau jam tidur saya berkurang, jangan-jangan nanti saya sakit ini, sakit itu. Syaja'ahnya kurang berarti. Saya pingin sih Pak tekun, rajin kayak teman-teman itu. Tapi kan tidak mesti sukses kan. Tekun itu kadang-kadang juga hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi kamu mikir aneh-aneh, akhirnya tidak jalan. Padahal sebenarnya kamu bisa. Itu berarti syaja'ahnya kurang.
Boleh kamu cek nanti ya. Ada berapa banyak rencanamu yang sampai hari ini tidak jalan. Padahal kalian sudah merencana sejak dulu semester 1. Mungkin dulu sebelum kamu kuliah misalnya, di awal-awal kayak sekarang banyak mahasiswa baru itu, di pikirannya idealisme banyak sekali. Besok ya kalau bisa saya, rajin ke perpus lah di Sambi, kalau Senin Kemis puasa lah di Sambi, nanti kalau sering-sering bikin tulisan, kalau kos-kosannya di dekat masjid nanti tiap hari ke masjid, terus bisa itikaf. Bayanganmu kan ngono. Begitu dilakukan, tidak ada yang jalan sama sekali. Itu kalau bahasa ini namanya kurang sajaahnya. Kamu tidak berani memulai untuk hal-hal baik yang sebenarnya sudah kamu niatkan. Maka ini harus hidup nafas bagian kedua ini, meskipun jangan berlebihan, meskipun jangan tidak dikontrol. Yang ketiga ada nafas syahwaniyah. Kalau ini berhubungan dengan makan, minum, kawin, dan yang sejenis itu. Syahwat. Mencari nikmat, mencari enak. Nah itu syahwat namanya. Loh ini harus dituruti, harus dipenuhi, meskipun sama seperti tadi. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Pasnya nafsu syahwaniyah namanya iffah. Iffah itu menjaga diri, menjaga kehormatan diri, itu iffah. Penuhi secukupnya, kalian akan terhormat. Kalau tidak kalian penuhi, hidupmu sengsara. Kalau terlalu kamu umbar, ya kamu lepas kendali, ya hidupmu kacau, tidak teratur. Penuhi saja secukupnya. Makan, bahkan rumusnya Rasulullah kan ya sebelum kekenyangan kamu berhenti. Kalau lapar baru makan. Terlalu banyak makan, terlalu serakah, mentang-mentang makan bersama terus kamu los pokoknya. Mumpung prasmanan Pak, muter sampai 4 kali misalnya. Loh itu kan orang lihat kamu kehilangan iffah, kehilangan kehormatan. Kamu diketawain orang, kamu dipandang rendah orang. Terlalu ngumbar apalah nafsu kawin, nafsu itu kan juga orang melihatnya kehilangan kehormatanmu. Alah, tiap hari kok mikir seks, terus guyonane itu, terus kan orang terus melihatmu jadi negatif. Itu yang disebut iffah. Penuhi saja secukupnya, jadi bekal kekuatanmu untuk menempuh hidup yang lebih baik. Jangan tidak dipenuhi, akan mengganggu. Ini sebenarnya agak dekat dengan teorinya Karl Marx sampai level tertentu ya. Karena manusia itu ya di aspek materi, ekonomi itu dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau ini belum terpenuhi, kamu tidak tenang untuk melakukan yang lebih tinggi dari itu. Kalau perutmu lapar, diajak belajar, diajak diskusi, ya puyeng, yang terbayang angkringan sama kafe. Tapi kalau sudah kenyang, sudah nyaman, kamu bisa belajar lebih anteng. Itulah syahwaniyah. Jadi ini 3 komponen jiwa kita. Komponen tadi, 3 tadi punya 3 daya. Kalau ini kekuatannya. Kalau yang awal tadi, yang akal tadi, namanya daya, namanya fuad. Fuad itu ya orang sering menyebut hati nurani paling dalam, tapi sebenarnya ini hubungannya dengan kepala. Daya rasional. Jadi daya jiwa yang mampu menerima informasi kemudian mengolahnya dengan akal. Daya berpikir. Kemudian soder. Soder itu dada. Ini simbolnya dada, maksudnya hati berhubungan dengan rasa. Kemudian hawa. Hawa itu daya yang tadi ya, yang ketiga syahwaniyah tadi, berhubungan dengan perut dan kemaluan. Jadi ini simbol dari kesenangan. Makan, minum, hasrat seksual. Jadi akal punya fuad, kemudian
yang amarah tadi ada sodr, dan yang syahwaniyah ada hawa. Kepala, dada, perut ke bawah. Ini dulu pernah kita bahas detail ya ketika Imam Ghazali di Kimia Us-Sa'adah. Yang bawah dipenuhi terus naik. Ini berhubungan dengan emosi. Emosi hidup yang nyaman. Kemudian paling tinggi natikohnya, akalnya. Jadi emosinya beres, syahwatnya terpenuhi, pikirannya jernih, itulah nanti hidup yang bahagia. Inilah diri kita, daya jiwa kita. Sayangnya dari 3 bagian ini yang paling merepotkan kita biasanya yang bawah, hawa nafsu. Gimana sih cara mengendalikannya? Nah, malam hari ini kita membahas itu. Yuk, kita lanjutkan ya, bahas intinya. Apa sih hawa nafsu itu? Hawa itu apa sih? Beliau mendefinisikan nafsu itu begini loh. Ini dari Dhammul Hawa tadi ya. Ketahuilah bahwa nafsu merupakan kecondongan watak kepada sesuatu yang disenangi. Kecondongan ini diciptakan manusia demi kepentingan hidupnya. Jadi ini kecondongan jiwa kita. Kenapa kok kita condong ke sini atau condong ke situ? Biasanya untuk kepentingan hidup kita. Kenapa kita senang makan? Kenapa kita senang minum? Kenapa kita senang seks misalnya? Itu ada dorongan dari jiwa kita untuk menuju ke sana. Demi apa? Kelestarian hidup kita. Jadi, Pak, kok Allah ngasih itu ya Pak? Ya kalau kita tidak dikasih itu, kita nanti kalau dikasih isinya yang utama-utama terus tidak ada tentang makan, tidak ada tentang minum, tidak ada tentang seks, hidup kita selesai. Ini penting untuk mempertahankan hidup dan menemukan kebahagiaan hidup. Jadi jika manusia tidak punya kecondongan untuk makan, dia tidak akan makan. Kalau tidak makan ya habis. Kita akan innalillahi. Jadi ya meskipun tidak harus kemudian, saya pernah kajian tentang agama dan sains, itu kan ada satu buku yang hubungannya tentang Islam dan sains. Saya lupa itu buku dari mana itu. Buku ini cerita bahwa di negara tertentu ada buku sains yang isinya itu unik. Karena semuanya dibuat tergantung. Jadi misalnya begini, makhluk hidup itu kalau tidak makan seminggu dia akan mati. Terus ditambahi kata-kata insya Allah. Itu menarik ya. Iya, semuanya ya tergantung Allah. Tapi kan harus kita pedomani bahwa kita perlu makan. Pak Ashabul Kahfi itu Pak 300 tahun Pak di gua masih hidup seger. Iyalah, itu kan mukjizat, kejadian luar biasa. Tidak bisa dijadikan pedoman untuk hidup kita yang biasa. Jadi ya tidak harus kemudian semuanya diberi insya Allah. Jadi ya meskipun semuanya kuasanya Allah, tapi kan ada sunnatullah yang harus kita pedomani dalam hidup. Makan, minum, termasuk menikah. Jadi itulah hakikatnya nafsu. Jadi jiwa kita condong ke situ untuk mempertahankan hidup kita. Termasuk tadi ada amarah. Amarah itu berguna untuk menolak hal-hal yang mungkin menyakiti kita. Maka kata beliau, tidak seharusnya kita mencela nafsu secara mutlak. Jadi yang dicela apa? Nafsu yang berlebihan, melampaui batas. Jadi melampaui batas kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Jadi sekedar maslahat dan menolak mudorot ini saja yang kita cari, jangan berlebihan.
Makan itu yo untuk bekal kita mencapai ideal yang lebih tinggi. Minum juga begitu, menikah juga begitu. Jangan finalnya hidup saya yo makan Pak misalnya ya. Eman-eman kita. Tujuan hidup kan tidak itu. Nah, yang dicela yang berlebih-lebihan seperti tadi. Baik, nah meskipun banyak orang dibelenggu oleh hawa nafsunya, berarti hidupnya diliputi oleh nafsu saja. Yang dipikir perut ke bawah saja. Jadi yang dipikir nyari enak saja. Kita lihat nanti ya, apa sih jeleknya ini. Kemudian gimana cara membebaskannya. Kenapa sih kok kita tidak boleh hanya fokus pada hawa nafsu? Hati-hati. Karena hawa nafsu itu kalau meliputi diri kita, membelenggu diri kita, akan melahirkan dua fitnah. Kata Syekh Ibnul Jauzi, yang pertama namanya syubhat, yang kedua namanya syahwat. Syubhat itu hal yang tidak jelas, samar-samar, yang membuat kita ragu-ragu. Jadi ini godaannya nafsu sudah. Membuat kita bingung, membuat kita tidak mantap, membuat kita tidak yakin. Ini permainannya nafsu. Yang kedua syahwat. Jadi syahwat itu dorongan insting atau fitrah yang membuat kita cenderung, yang kalau kita melenceng tidak terkendali, dia menghancurkan kita. Jadi gara-gara syahwat ini, hidup kita, jiwa kita bisa hancur. Nanti di kitabnya Syekh Ibnul Jauzi menyebut setidaknya ada 17 macam syahwat yang kalau tidak kita kendalikan bisa menghancurkan jiwa kita. Ini kita cek ya, semoga tidak ada sama sekali dalam diri kita. Semoga. Yang pertama birahi. Usia-usia kalian ini biasanya yuk sering tergoda di sini yo. Kawin merasa belum mampu, ndak kawin kok tiap hari dipameri gitu-gitu misalnya. Pikiranmu kan itu ya, salahmu dewe yang kamu buka itu terus. Ini bisa menghancurkan jiwa, kamu kepikiran tiap hari, pikiranmu penuh dengan gambar yang begitu-begitu misalnya, itu birahi namanya. Yang kedua rakus, tamak. Enak dan tidak mau berhenti, ingin terus-terusan. Jadi sudah nikmat, ingin nambah lagi, tidak mau berhenti. Ini rakus namanya. Tidak tahu kapan ngerem. Yang ketiga, kekuasaan. Nah, ini contohnya banyak. Jadi, kalau sudah masuk ke situ, tidak mau berhenti, ingin terus. Hati-hati, godaan semacam ini menghancurkan jiwa. Jadi merusak. Kalau jiwa kita sudah hancur, gelap dia, tidak peka lagi mana hitam, mana putih, mana baik, mana buruk. Jadi birahi, kerakusan, kekuasaan, kalau tidak kita kendalikan akan menghancurkan hidup kita. Yang keempat bakhil, pelit. Ini egois, tidak mau berbagi kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Semua mau diborong sendiri, nyari enaknya sendiri dan keluarganya. Itu bakhil. Kok ketawa kalian? Kali ini contohnya. Terus yang kelima, boros, tabdzir, menyia-nyiakan apa saja. Mungkin
di kita yang sering kita boroskan, wong kita bukan orang kaya, biasanya yang kita boroskan waktu. Jadi penggunaan waktu kita itu tidak efektif. Ini merusak jiwa. Jadi waktu berlalu dan kita merasa bukan apa-apa, itu menyakitkan bagi jiwa kita. Cirinya kita sering kaget. Loh, sudah seminggu. Besok sudah kuliah, kok cepet libur ya. Itu kemungkinan waktunya tidak kamu manfaatkan secara optimal, jadi kamu kaget. Tabdzir, dusta, bohong, itu akan merusak. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi ketika kalian bohong kan kalian sendiri tahu bahwa itu kebohongan. Jadi diam-diam kalian sedang merusak dirimu sendiri. Dengki. Tidak senang lihat temennya senang, susah kalau lihat orang lain berhasil, itu dengki. Ini penyakit yang paling merusak. Makanya kalau di surat Al-Falaq itu kita diminta berdoa secara khusus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang hasud ketika dia hasad itu karena orang dengki itu dia rela dirinya hancur asal orang yang dia benci juga hancur. Mending benci, orang benci itu masih mikir dirinya saya harus enak, kenapa dia yang enak, dia dihancurkan saja biar saya yang enak. Itu masih mending. Tapi kalau sudah dengki, saya berkorban tidak apa-apa, saya keluar banyak tidak apa-apa, asal dia kalah, asal dia hancur. Ya, itu namanya dengki. Dendam juga begitu. Dendam merusak jiwa kita. Dendam itu kan kita marah sekali sama orang, tapi belum ada kesempatan, belum ada timing, belum ada momen untuk kita membalas kemarahan kita. Kita simpan, kita pendam dalam diri kita. Ini dendam ini kita ingin menghancurkan orang, tapi yang kita racuni diri kita sendiri. Karena kemarahan itu kita simpan terus dalam diri kita. Marah juga begitu. Marah ini di banyak, bahkan para filosof juga wanti-wanti kita hati-hati dengan kemarahan. Kalau sedang marah mending cooling down, minggir. Jangan dilanjutkan, biasanya salah ngambil keputusan. Sombong, kalau ini tidak perlu dijelaskan ya, ini penyakit yang sulit kita deteksi tapi kadang-kadang muncul. Penyakitnya orang baik, penyakitnya orang sukses itu sombong. Oke, dan sombong itu tidak harus milih siapa saja bisa sombong. Ada yang menyombongkan kepandaiannya, ada juga orang yang menyombongkan ketidakpandaiannya. Wes bodoh sombong lagi. Ngomong keras keliru dan bangga. Nah ini. Kadang-kadang banyak yang begitu juga. Ujub. Ujub ini agak unik ya. Sebenarnya dekat dengan sombong. Merasa tinggi, merasa besar. Nunggu dipuji orang. Siapa yang lebih hebat dari saya sekarang di Indonesia, itu ujub namanya. Jadi, baik. Riya, suka pamer. Ini hari ini kan peradaban kita peradaban pamer. Apa wae dipamerkan. Kita sedang ngapain saja dipamerkan. Sekali ngaji gini mungkin yang posting berapa saya tidak tahu. Ngaji baru sekali tapi postingannya sudah 11 kali. Ngajinya baru 40 menit. Nah, ya nanti kalau ditegur, mbok jangan banyak-banyak pamer. Ini bukan pamer ini tahadus bin nikmah ini. Kayaknya padahal pas ngaji yo ngantuk, yo pulangnya yo kapok-kapok itu, tapi yo tetap pokoknya baik. Yo hati-hati, dijaga sendiri-sendiri hatinya. Nah, ini menarik yang nomor 13. Ini istilah dari beliau, fudzulul fikr. Ini mungkin kalau bahasa Inggrisnya overthinking mungkin ya. Nah, sekarang kalian bisa pakai bahasa Arabnya. Fudulul fikr.
Itu membuat orang tidak sehat jiwanya. Keterlaluan, kokean mikir, stres karepe dhewe. Nah, padahal tidak ada apa-apa. Terlalu bulat mikirnya, akhirnya ya dia sedih sendiri, sumpek sendiri. Wong cuma tidak ada apa-apa. Sekedar gelasnya kesenggol misalnya jatuh, kamu mikirnya panjang, aduh betapa malunya saya, mesti sampai besok teman-teman ingat semua saya, wah mikirnya ruwet, padahal biasa tinggal diambil, disisihke biar nggak dianu orang kan selesai. Tapi kita sering bikin ruwet sendiri, itu fudzulul fikr. Nilai jatuh semester kemarin, Pak, nilai saya banyak E-nya, Pak. Ya sudah diperbaiki, kan selesai kan begitu. Tapi kan kamu mikir terus sampai kok E ya, kok E ya. Iya wis waktanya E sudah. Mbok kamu pikir berulang-ulang ya tetap E. Diulang kan gitu aja selesai kok. Nanti diambil semester depan. Kita sering fudzulul fikr, overthinking. Putus itu bertahun-tahun tidak move on. Wong yo kenyataannya sudah ditinggal. Kamu pikir berulang-ulang pun tetap ditinggal. Move on lah, jangan stuck di situ. Nanti ada nasihat beliau bagi yang patah hati. Ya, karena Dhammul Hawa arahnya ke situ nanti. Kalau waktunya nyampe. Yang ke-14, terlalu sedih. Sedih manusiawi tapi terlalu sedih negatif. Janganlah ya, terlalu senang juga begitu. Kalau kamu sukses, senanglah tapi yo ada titiknya. Fa'idha farogta fansab. Lanjutkan berkarya lagi, lanjutkan berkontribusi lagi. Malas. Jangan dikira malas itu menggembirakan. Begitu kamu sadar dirimu malas, kamu akan gelisah sendiri. Begitu kamu kaget teman-temanmu kok maju semua, aku sendiri yang belum maju, kamu akan stres. Malas menghancurkan jiwamu. Dan pesimis, himmah daniyah. Jadi pikirannya selalu yang jelek-jelek, yang bawah-bawah. Ini merusak kita. Jadi perhatikan ya 17 hal ini teman-teman, kalau ingin memelihara jiwa kita. Ini 17 yang merusak kita. Bagaimana Pak caranya bebas dari 17 ini? Ada beberapa tips dari beliau ya. Yang pertama, ini mirip kalau dalam dunia tasawuf. Membebaskan diri dari hawa nafsu, yang pertama adalah tahliyah. Tahliyah itu pembersihan diri. Pembersihan diri, istilah beliau, nahan nafas anil hawa amma tahwa minal makharim. Jadi mencegah jiwa dari hawa nafsu, dari apa yang disukai, dari perkara-perkara yang haram. Jadi ayo pertama-tama kita bersih-bersih dulu. Kalau masih ada dendamnya, singkirkan dendam itu. Kalau masih ada malesnya, buang males itu. Ada sombongnya, buang dulu sombongnya. Ada ujubnya, buang dulu ujub itu. Ada riaknya, buang dulu. Ini namanya tahliyah. Jadi bersih-bersih dulu, jangan dicampur. Maksudnya tiba-tiba melakukan kebaikan, melakukan apa? Kalau dalamnya masih kacau, kebaikan yang teman-teman lakukan hanya akan jadi makanan hawa nafsu. Pak, saya akan tutupi kejelekan tadi dengan sedekah misalnya. Tapi kalau jiwa kita masih ujub, masih sombong, ya sedekah tadi hanya jadi kendaraan kesombongan kita.
Pak, saya akan membantu orang lain. Nah, membantu orang itu kalau kita masih ada iri, dengki, mungkin bagian dari pelampiasan iri, dengki kita. Maka yang lebih penting pertama-tama bersih-bersihnya. Namanya tahliyah. Ini rute pertama yang harus kita tempuh. Kalau teman-teman ada waktu muhasabah, coba cek ya, yang negatif dari kita apa kita bersihkan. Kalau mikir sendiri tidak bisa, tanya teman. Aku itu jelekku apa ya? Meskipun ya luar biasa kalau ada orang tidak sadar jeleknya apa itu. Orang lain, wah kamu cerewet, wah kamu sombong sekali kamu itu. Mungkin kalau ada teman dekat boleh tanya. Kalau teman juga susah, musuh. Kata Imam Ghazali, gunanya punya musuh itu antara lain bisa menunjukkan di mana kejelekanmu. Jadi kalau kamu punya musuh, coba kamu cek postingan-postingan musuhmu tentang dirimu. Itu biasanya lebih terus terang. Kalau teman mungkin ngomongnya masih basa-basi, masih ditutup-tutupi. Begitu musuhmu terang-terangan sudah bilangnya. Jadi bahagialah kalian yang masih punya haters. Karena dia yang akan menunjukkan jelekmu di mana saja. Tanpa kamu bayar, dia dengan ikhlas ngasih tahu jelekmu di mana. Dan ini untungnya di situ. Kita manfaatkan untuk takholli, bersih-bersih diri. Jangan-jangan saya memang begitu. Oh ternyata di mata orang lain saya itu menyakitkan, saya itu pemarah, saya itu. Nah itu kita bersihkan dulu. Namanya takholli. Kalau sudah takholli, lanjut ke langkah kedua. Jadi takholi tadi bentuk masdarnya tahliyah. Bentuk kedua yaitu tahliyah. Kalau ini pakai hak. Kalau tadi tahliyah pakai kho. Kalau ini tahliyah pakai hak. Yang tadi takholi, yang ini tahalli. Kalau ini baru kita isi dengan perbuatan baik. Jadi setelah tadi dibersihkan baru diisi. Man ahabba tasfiyatal ahwal falyajtahid fi tasfiyatil a'mal. Barang siapa yang suka kesucian dirinya, maka dia harus sungguh-sungguh menyucikan amal-amalnya. Jadi kita isi dengan amal baik sebanyak mungkin. Kalau versinya Syekh Ibnul Jauzi, rutenya tahliyah itu ini, mendaki makom-makom ini. Yang pertama mujahadatun nafas tadi ya, memerangi nafsu yang jelek-jelek. Setelah itu kita tobat. Setelah itu kita sabar dalam menjalankan kebaikan. Setelah itu kita muhasabah, mengevaluasi apa yang masih kurang, apa yang keliru dari yang sudah saya jalankan selama ini. Setelah itu tafakur, merenungi diri. Merancang apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Kemudian kita hiasi kebaikan itu dengan khauf, rasa takut pada Allah sekaligus roja, harapan pada Allah. Puncaknya mahabbah. Ini saya jelaskan cepat ya, karena masing-masing nanti ada pembahasannya sendiri-sendiri. Tapi tidak malam hari ini. Karena panjang, kayak saya jelaskan satu-satu. Malam hari ini kita fokus melawan hawa nafsunya dulu. Kapan-kapan kita belajar. Taubat sudah pernah kita bahas, sabar sudah, muhasabah sudah, tafakur pada saatnya, khauf dan roja sudah, mahabbah sudah sering. Kalian cari satu-satu di temanya ngaji filsafat. Kalau saya jelaskan nanti ngulang. Inilah rute tahliyah. Rutenya tahalli, tapi syaratnya takholli dulu.
bersih-bersih diri. Saya lanjutkan. Nah, proses ketiga, istilah beliau kalau sudah tahliyah, sekarang tahqiq ubudiyah. Kalau tadi kan hubungan kita dengan Allah, kita bersihkan diri, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang kita tahqiq. Tahqiq itu kita aktualkan diri kita yang sudah baik, kita aktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya tahqiq ubudiyah. Jadi inilah nanti yang istilahnya Syekh Ibnul Jauzi disebut abid. Inilah seorang hamba yang sejati, yang hidupnya didedikasikan untuk ibadah kepada Allah saja. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah itu sebagai buahnya, otomatis dia jadi orang baik. Ketika dia jadi orang baik, dia bisa berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakatnya. Jadi abid itu jangan dikira orang yang ibadah saja terus di masjid saja isinya. Tidak begitu. Abid itu orang yang memang fokusnya kehambaan. Tapi dengan fokus kehambaan itu justru memuncak kemanusiaannya. Jadi tidak kok lupa dengan kehidupan kemanusiaannya. Makanya banyak para sufi itu yang dulu sekaligus pejuang. Banyak para sufi yang juga pahlawan, membebaskan diri dari penjajahan. Bukan berarti terus mereka tidak peduli agamanya atau kemudian meninggalkan dunianya. Tidak, dua-duanya jalan. Menjadi manusia itu yang paling ideal adalah sekaligus menjadi hamba. Menjadi hamba yang paling ideal, ia menjadi manusia. Jadi ini satu paket sebenarnya. Itu kalau istilahnya Syekh Ibnul Jauzi tahqiqul ubudiyah. Jadi aktualisasi atau realisasi dari jiwa yang sudah bersih, sudah cuci dalam penghambaan kepada Tuhan. Jadi ini rutenya. Saya belum menjelaskan tipsnya ya. Tips tahliyah gimana, tahaliyah gimana. Tapi diawali dari bersih-bersih, kemudian diisi dengan perbuatan baik, kemudian dibiaskan, diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bukti bahwa kita sudah bebas dari jeratan hawa nafsu. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang tipsnya dari beliau. Caranya bagaimana kita lepas dari jerat hawa nafsu. Nah ini sekarang kita mulai ya mempengaruhi diri kita sekarang. Untuk tidak terbelenggu lagi oleh hawa nafsu. Yang pertama, ini hubungannya dengan mindset kita. Mari kita sadari bahwa manusia itu tidak diciptakan hanya untuk melampiaskan nafsu belaka. Ini rumus pertama. Jadi ini kesadaran pertama. Jadi daya-daya nafsu tadi hakikatnya hanya bekal, hanya kekuatan untuk menuju target hidup yang lebih tinggi. Jadi sederhananya yang nomor satu, Syekh Ibnul Jauzi mau bilang jangan berhenti di nafsu. Jangan berhenti di perut ke bawah. Kalau kita berhenti di situ nanti ada
ideal hidup yang lebih tinggi yang tidak terpenuhi. Mari kita sadari ini. Kok tiba-tiba pikiran kita mikirin makan saja, mikirin ekonomi, mikirin kawin saja. Kita ingat, emangnya hidup hanya untuk kawin? Emangnya hidup hanya untuk makan? Enggak kan ya? Oh ya enggak. Ini biar kita tidak terbelenggu. Bukan berarti terus kalau begitu enggak makan Pak, enggak kawin, enggak begitu. Penuhi secukupnya. Jangan berhenti di situ. Jadi ini nasihat yang pertama. Kita sadari hidup tidak sekedar melampiaskan nafsu. Yang kedua, ini masih mindset. Mari kita sadari, kita pikirkan akibatnya. Kok kita merasa terbelenggu oleh nafsu? Entah nafsu apa saja. Emosi, dendam tadi loh, yang 17 tadi. Untuk biar tidak terbelenggu bebas, ayo kita pikirkan sekarang efeknya. Kalau saya sering bohong, efeknya apa ya? Mungkin tidak dipercaya orang. Kalau saya tidak dipercaya orang, sulit nanti saya dapat kerjaan. Kalau tidak dapat kerjaan, lebih mengenaskan hidupku. Ini namanya mikir efek. Kalau saya dendam terus sama orang, nanti saya tidak konsentrasi ini, tidak konsentrasi itu. Mikir orang itu saja, padahal dia tidak mikir saya. Kemudian waktuku habis tersita untuk menjatuhkan dia. Sementara teman-temanku yang lain berkembang, maju, sukses, berhasil. Aku stuck di situ. Kalau begitu jangan dendam lah. Ini namanya mikir efek atau akibat ketika kita terbelenggu oleh nafsu. Jadi jangan tertipu oleh nikmatnya sekarang, tapi efeknya besok. Kalau kita terjebak di 17 tadi, apakah birahi, ketamaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Mikir besok, jangan hanya mikir sekarang. Nah, itu bisa mengendalikan kita dari penjara hawa nafsu. Nah, kemudian kalau tadi memikirkan ya, kalau ini membayangkan. Mirip sebenarnya, cuma membayangkan dampaknya. Kalau dampak itu jauh mungkin lebih luas. Mungkin sampai nanti, kalau nanti ditiru anak cucuku gimana, kalau nanti keluargaku tahu gimana. Kalau ini lebih luas, namanya dampak. Kalau teman-temanku semua tahu gimana. Wong kita ini semua saling terkait. Misalnya saya melakukan korupsi, terus anakku sekolah ditanya teman-temannya, bapakmu korupsi ya, itu betapa malunya dia. Nanti kemudian teman kuliahku dulu menyapa, ini temanku dulu loh, tapi kok sekarang koruptor ya, temennya juga ikut malu. Ini namanya mikir luas, mikir dampak. Jadi tidak sekedar kenikmatan, kesenangan hari ini. Ini salah satu cara untuk kita membebaskan diri dari jerat hawa nafsu. Kemudian membayangkan komentarnya orang. Itu kan apalagi hari ini, wow, kamu bisa dikeroyok netizen se-Indonesia. Kalau ketahuan kamu negatif, kamu jelek. Iya ya, nanti kalau semua orang ngomong jelek, apa saya kuat ya? Kalau terbongkar ternyata saya curang, saya bohong, kuat enggak ya saya dikomentari orang kemana-mana, dilirik orang, disinisi orang. Ini membuat kita tidak bisa terkendali dari jeratan hawa nafsu. Jadi membayangkan penilaian komentarnya orang. Kemudian yang nomor 5, menyadari bahwa nafsu itu sebenarnya kurang bernilai. Nah, kalau ini perlu ilmu, kalau yang ini ya. Nah, makanya penting terus kita belajar. Karena kadang-kadang dorongan jiwa yang negatif tadi, yang 17 tadi itu tidak kita sadari. Tapi begitu kita sadar, oh iya ya, ternyata kayak gini, ini namanya pamer, namanya riya. Tidak penting sih sebenarnya, ngapain aku capek-capek ini. Nah, wong yo, teman-teman yang sudah suka padaku tidak terlalu butuh pamerku.
yang tidak suka padaku, saya pameri apapun dia tetap tidak suka. Jadi ngapain sih aku capek-capek kayak gini? Nah, ini namanya mikir. Jadi sadar bahwa ini kurang bernilai. Semua hal yang negatif ini mesti kurang bernilai. Nah, ini coba ya kita balik mindset kita. Kemudian mari kita pikirkan juga betapa hebatnya orang yang menang melawan hawa nafsu, betapa hinanya orang yang kalah oleh nafsunya. Jadi kita kan bangga misalnya sapa wis yang menang melawan hawa. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah diundang ke kamar, yujane yo pingin. Walakot hammat bihi wa hamma biha. Sama-sama punya punya keinginan. Laula an ro'a burhana robbi. Tapi dia sadar, tidak boleh ini. Masih ingat peringatannya Tuhan. Jadi sukses, tidak tergoda. Meskipun ketika mau balik lari keluar, terus ditarik bajunya sehingga robek di belakang. Saya tidak bayangkan kalau kasusnya kalian mengalami momen begitu. Itu bisa kejadian beneran, malah mbok video ke mungkin ya. Yo Nabi Yusuf selamat. Dan kita kagum melihat yang seperti itu. Orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya itu mengagumkan. Mungkin teman-teman sering lihat ya, ada kasus apa gitu, terus orang yang jadi korbannya dengan jiwa besar. Baiklah, tidak apa-apa, saya tahu memang tidak ada manusia yang sempurna, saya maafkan dia. Ini kan orang yang dia bisa balas, bisa menghukum, tapi dia memaafkan. Kita melihatnya mulia sekali orang itu, mau memaafkan. Mari kita ingat-ingat ini. Ternyata menaklukkan hawa nafsu itu mengagumkan. Orang melihatnya mulia. Nah, jadi ketika kita mau masuk ke ranah nafsu tadi, kita tersadarkan oleh ini. Ini tantangan. Saya bisa menaklukkannya atau tidak. Kalau saya bisa menaklukkannya, aku akan mulia. Kalau kalah, ya aku akan terhina. Nah, ini cara menyiasati mindset kita. Karena apapun yang kita lakukan itu kan dorongan dari nalar atau mindset kita. Baik, jadi jangan kalah oleh perspektif yang negatif. Mari selalu mikir yang mulia, yang positif. Karena kadang-kadang itu ya pikiran kita sendiri yang mengarahkan ke nafsu. Makanya di sini mindset kita oleh Syekh Ibnu Jauzi ingin dibalik, bahwa mari kita sadari hal-hal yang baik, yang positif ini. Yang terakhir, tips untuk menaklukkan hawa nafsu ya tentu saja orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya itu terpuji di dunia dan sukses mendapat pahala di akhirat. Kalau ini kita sering lupa kadang-kadang gayanya orang sekarang, saya tidak butuh pahala Pak gitu. Pahala saya sudah banyak Pak, sudah ada yang sumbungnya sampai ke situ. Tapi jadi melepaskan diri dari jerat hawa nafsu, kalau kita perhatikan ini sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan kita. Jadi tidak ada wah agama itu Allah itu bikin susah saja, yang enak-enak kok dilarang kan sering begitu. Loh, tapi kalau hawa nafsu tadi tidak kalian kendalikan semacam ini, justru kalian nanti yang jatuh. Jiwamu hancur, kemanusiaanmu bubar. Jadi ini sebenarnya bukan kepentingan agama, bukan kepentingan Allah, kepentinganmu. Oleh Allah ditegaskan, diarahkan padamu biar kamu bahagia dalam hidupmu, ya dunia, ya akhirat. Jadi, kalau melihat rumus yang semacam ini. Baik, sudah dapat setengah. Ini masih teknisnya ya, belum filosofinya dari beliau. Paling tidak teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya untuk mengatasi jerat nafsu.
Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kuncinya di mindset. Cara kita berpikir, menggunakan akal kita dengan benar. Ini yang orang menyebutnya hikmah. Maka jangan mau kalau ada orang ngomong, ndak usah pakai akal, ndak usah mikir, sudah lo. Ini justru menata cara berpikir kita. Karena akal kita itu powernya luar biasa. Tapi kan akal kita bisa salah, Pak. Bisa. Apa sih dari manusia yang sempurna? Hati juga bisa gelap. Kalau urusan bisa-bisaan semua bisa. Tapi akal punya potensi besar untuk menemukan kebaikan dan kebenaran. Dia anugerah paling istimewa yang diberikan oleh Allah pada manusia. Baik, makanya nanti kan ada yang ayat itu yang bilang bahwa nanti penduduk surga itu penduduk neraka itu di antara ratapannya adalah mereka menyesal bahwa di dunia dulu mereka tidak berpikir. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penduduk neraka besok menyesal sekali, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti kami tidak masuk neraka. Cuma karena akalnya jarang dipakai, akhirnya ya salah ambil keputusan dan masuk neraka.